Pemirsa YouTube yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana ciri-ciri telur yang baik untuk ditetaskan di mesin penetas, dan juga bagaimana kita melihat telur itu bisa sehat dan ada embrionya. Jadi yang pertama-tama kita itu harus melihat bahwa telur itu berasal dari kandang yang ada pejantannya dengan rasio 5-7 indukan dan 1 ayam jantan. Kemudian induk itu harus berumur 25 minggu atau 6 bulan ke atas. Bahwa telur itu harus bersih, tidak kotor dan tidak retak. Warna cakang telurnya ini pekat dan cerah. Kalau dilihat maka telur ini akan kelihatan cerah. Kemudian kerabang kulit telur ini tidak tipis. Kemudian tekstur permukaan ini akan terasa lebih halus ketika kita raba oleh tangan. Kemudian bentuknya yang proporsional, artinya bentuknya yang wajar. Seperti ini kan wajar, jadi tidak terlalu meruncing atau apa. Ini adalah bentuk yang proporsional. Kemudian berat telur itu yang bagus kisaran antara 47 gram sampai 61 gram. Jadi cara saya untuk menyeleksi telur ayam ini layak dan enggak layak, itu saya menggunakan timbangan digital. Jadi timbangan digital ini akan lebih mudah. Jadi melihat telur ini ketika ditimbang sudah menunjukkan angka 47,2 gram, bisa 50 mg itu akan lebih bagus. Jadi akan di timbangan digital ini akan tertera berat yang bagus itu seperti ini. Jadi sekali lagi, untuk telur yang kita timbang itu beratnya harus minimal 47 gram. Kemudian kalau sudah kita timbang, paling tidak umur telur yang sudah kita kumpulkan dari indukan ini ya kisaran antara paling lama 7 hari. Jadi jangan sampai lebih dari 7 hari, sehingga ini nantinya telur-telur yang kita kumpulkan dari indukan ini langsung kita masukkan ke dalam mesin penetas. Jadi telur-telur ini kita masukkan dalam mesin penetas. Di dalamnya sudah ada tentang itu telur-telur yang ada dalam mesin penetas kita masukkan, ya. Kita masukkan telur-telur itu dalam mesin penetas. Setelah itu diperkirakan kira-kira umur 4 hari telur yang sudah ada di dalam mesin penetas ini, apakah ada embrionya atau fertil tidaknya, itu perlu kita lihat pemirsa.
Jadi untuk di dalam kita melihat ada embrionya atau tidak, itu ada beberapa tahapan. Jadi ketika kita memasukkan telur ke dalam mesin penetas itu, selama 3 hari telur itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi selama 3 hari biarkan telur ini dalam posisi datar. Tapi ketika lebih dari usia 3 hari ini akan kita putar. Jadi ini bisa diputar Bapak Ibu. Nah ini bisa diputar lah begini ya, bisa diputar. Kemudian siang juga bisa diputar begini terus ya, kita putar-putar ini. Jadi ini bisa kita putar lah. Sesuai dengan jadwal yang kita tentukan, berapa hari dalam 1 hari, berapa kali di dalam kita memutar telur ini. Alangkah baiknya di dalam kita memutar telur ini ya sebaiknya bisa 3-8 kali selama 24 jam. Biasanya saya bisa memutar sampai 3-5 kali, pagi sampai malam. Kemudian ada tahap pemeriksaan pada usia telur itu 3-5 hari. Adakah embrio atau bibit yang ada di dalam telur? Jadi kalau saya itu menggunakan senter ini. Nah ini pakai ini senter teropong khusus untuk telur. Jadi ini kita lihat, kita teropong begini loh, kan akan kelihatan. Jadi kalau sudah ada bibitnya, pasti di sana ada serat-serat lah, ada serat-seratnya yang berwarna merah. Jadi ketika kita ginikan ya, kita teropong ini pasti ada, nah, ada serat-seratnya. Jika itu masih dalam keadaan telur itu bening, tidak ada serat-seratnya, berarti di dalam telur itu tidak ada embrionya, atau bahasa lainnya yaitu infertil. Jadi pemeriksaan yang pertama itu adalah 3-5 hari. Kemudian tahap yang kedua itu adalah ketika telur dalam penetas ini usia 15-17 hari. Di situ kita akan melihat anak ayam yang akan menetas. Biasanya di dalam telur ini ada rongga udara yang atas ini. Ini ada rongga udara. Itu berarti pertanda bahwa di situ ada kehidupan. Di dalam mesin penetas berarti ada kehidupan. Berarti untuk hari yang ke 19, 20, 21 kita biarkan. Jadi posisi telur kita biarkan, tidak kita bolak-balik. Kembali kita tinggal menunggu penetasan telur. Tapi jangan lupa pemirsa bahwa di dalam rak penetas telur itu ada untuk mengukur suhu termometer.
Termometer ini yang terbuat dari ini termometer kayu manual, dan juga ada ini termometer digital. Jadi untuk mengukur kelembapan suhu di dalam mesin penetas. Dan jangan lupa di bawah rak telur ini harus ada airnya supaya menjaga tentang kelembapan dalam mesin penetas. Saya kira itu untuk pemaparan bagaimana cara kita memilih telur yang baik, melihat telur itu ada bibitnya atau tidak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk di subscribe dan notifikasi supaya pemirsa bisa mendapatkan video saya yang akan datang. Terima kasih.